apapun alasannya, dia tetap salah. Bahwa kau laki-laki mau. Maafkan saya, Pak Misdi. Pak Misdi sama seperti Wahyu. Kalau Wahyu jadi korban istri saya, Pak Misdi jadi tumbal karena perbuatan Ranti di masa lalu. Loh, kenapa tiba-tiba Pak Brata menganggap saya sebagai orang lain, Pak? Walau bagaimana, Pak Misdi tetap orang lain. Bahkan mamanya Ranti sering mengatakan, Pak Misdi dan Wahyu hanya orang desa. Tidak jelas asal-usulnya. Derajatnya rendah. Saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa harus Pak Misdi yang ditahan di tempat ini? Kenapa bukan saya? Karena Pak Brata orang pintar, dan saya ini orang... Tidak mungkin, Pak, orang pintar seperti Pak Brata menandatangani belangko kosong. Bukan masalah pintar dan... Kelemahan terbesar sekaligus kelebihan Pak Misdi, selalu melihat semua orang sama baiknya seperti Pak Misdi. Pak Misdi tidak pernah bisa membayangkan kalau ada orang yang jahat seperti Yanto, Karta, Arman, dan istri saya. Ya, biarlah, Pak. Kalau mereka merasa bahagia karena bisa menjahati orang. Sekarang saya benar-benar bingung, Pak Misdi. Belangko kosong yang Pak Misdi tandatangani berakibat fatal. Jalan satu-satunya untuk membebaskan Pak Misdi adalah dengan menyerahkan Rita pada Yanto. Jangan, Pak. Kasihan Ranti kalau sampai kehilangan Rita, Pak. Apa boleh buat? Rita kan masih anak-anak. Sedangkan saya sudah tua, sudah bau tanah. Sebentar lagi juga dipanggil Tuhan, Pak. Ya lebih baik mempertahankan Rita daripada membebaskan saya. Toh semua yang terjadi itu kan karena kesalahan saya sendiri, Pak. Juragan? Juragan istri? Juragan istri? Makan siang sudah siap. Mangga juragan, sudah ditunggu juragan Adi untuk makan bersama. Mangga juragan. Juragan? Juragan? Wah, maaf juragan. Di dalam baru apa juragan? Kok dari pagi nggak keluar-keluar? Juragan istri baik-baik saja toh? Juragan? Juragan istri? Juragan? Saya nggak tuli. Suruh Ade makan duluan. Baik juragan. Alhamdulillah. Masih ada suaranya. Kalau nggak ada, berabe. Aduh.
Mami memang sudah nggak muda lagi, Pi. Nggak seperti waktu Mami muda dulu. Tapi masa gara-gara Mami sudah keriput, badan Mami nggak montok lagi, lantas Papi nggak cinta lagi sama Mami? Jangan gitu dong, Pi. Mami nggak bisa bayangin deh bagaimana Mami hidup tanpa Papi. Mami nggak bisa kehilangan Papi. Mami bisa patah hati deh. Lebih baik Mami bunuh diri aja. Kan Papi sedih juga kan kalau kehilangan Mami, ya Pi? Ranti, Mami mohon dengan sangat, bujuk Papimu nak supaya nggak nyerahin Mami. Mami selama ini sudah banyak menderita. Masa sih harus dibikin lebih menderita lagi? Tolong Mami nak ya. Tolong saya. Siapa sih sebetulnya kamu itu? Apa sebetulnya maumu? Hah? Sebetulnya aku benci banget sama kamu. Kamu sombong, angkuh. Seakan-akan semua orang harus tunduk dan menyembah-nyembah kamu. Bicaramu tidak pernah dijaga. Bicara seenaknya menyakiti hati orang lain. Kenapa tindakanmu selalu tidak terkendali? Sekali-sekali berbicaralah dengan pertimbangan hatimu. Minta persetujuan akal sehatmu supaya kamu tidak dimusuhi orang lain. Gak bisa. Gak mungkin. Kamu sudah terlanjur tua. Tidak lama lagi juga kamu akan dicampakkan oleh suamimu dan anakmu. Dan orang-orang yang kamu sakiti akan mengejarmu terus sampai kamu masuk ke liangku. Joni sama Gendon kemana? Ke rumah sakit, Pak. Ke rumah sakit? Kenapa? Berkelahi, Pak. Dua-duanya luka cukup parah. Ya, tambah lagi juragan. Anggap saja ini di sini komplit, ada juragan istri, ada juragan Rahma, begitu. Terima kasih, Mang Diman. Hari ini ada dua kejadian yang aneh. Pertama, Kak Citra mengurung dirinya terus di kamar. Dan kedua, istri saya pergi tanpa pamit. Kira-kira kemana ya dia pergi, Mang Diman? Wah,
Saya nggak tahu juragan. Tapi tadi pagi saya tanya, jawabannya cuma, oh itu sih rahasia, Mang. Begitu. Rahasia? Iya. Tapi kalau dipikir-pikir kan lucu itu. Yang nama rahasia kan nggak semua orang boleh tahu. Ini nggak malah diomongin sama saya, dibilangin saya. Lalu saya sampaikan soal ini pada juragan. Nah sekarang juragan Adi sendiri kan jadi penasaran, bingung, kasihan. Tahu ada rahasia, tapi nggak tahu apa yang dirahasiakan, iya kan? Ya, tidak perlu khawatir, Mang. Saya percaya kok sama Rahma. Kadang-kadang memang ada yang kita rahasiakan. Dan sesuatu yang kita rahasiakan itu belum tentu selalu tidak baik, kan? Wah, bagus juragan. Ini tandanya juragan Adi orang yang tinggi pengertiannya. Kalau saya nilai ini 9,99 untuk suami yang baik. Jangan kayak saya. Loh, memangnya Mang Diman bagaimana? Ini sudah bukan rahasia lagi. Nah, kalau saya kan jadi pembantu di sini seumur-umur gaji saya kecil saja, nggak pernah naik-naik. Itu karena saya selalu merahasiakan permintaan kenaikan gaji. Sampai sekarang melarat. Sayang, kamu jangan marah dong. Ya udah, kalau gitu permintaan aku untuk membujuk papi supaya baikan sama mami, anggap aja ya nggak ada. Ya aku tahu kamu masih sakit hati kan sama mami. Sama sekali bukan masalah sakit hati. Saya tahu tujuan kamu baik. Hanya saja saya tidak mau terus-terusan jadi tong sampah. Ya enggak dong sayang. Masa sih suami sendiri dianggap tong sampah? Yang bener aja. Saya seperti baru bangun dari mimpi buruk. Tolong Ranti, mulai sekarang jangan perlakukan saya seperti Wahyu yang dulu. Apa sih maksud kamu? Kamu tahu kan sayang, kalau aku tuh dari dulu udah sayang sekali sama kamu, cinta sekali. Demi Tuhan sayang, kalau sampai saat ini nih perasaanku tuh sama kamu gak pernah berubah. Bisa jadi memang begitu. Tapi jangan ingatkan saya pada Wahyu yang saya benci. Apa sih maksud kamu? Emangnya kamu masih sakit? Kamu ini masih benci ya sama diri kamu sendiri? Kamu masih kepingin ya jadi orang lain? Saya tetap Wahyu. Tapi saya tidak mau menjadi Wahyu yang tidak punya harga diri. Wahyu yang mau diremehkan. Wahyu yang benar-benar diperlakukan sebagai suami, memimpin, dan mengatur istri. Nggak ada masalah. Aku tuh justru malah senang kalau kamu bisa ngatur aku, mimpin aku. Iya, aku tahu kalau aku tuh orangnya otaknya keras sekali. Kadang-kadang juga suka seenaknya sendiri. Tapi aku janji kok sayang, mulai saat ini aku gak akan memaksakan keinginan sendiri, ya. Percaya dong sama aku sayang. Pokoknya aku tuh sepenuhnya pasrah deh untuk kamu. Selamat sore Bu Ranti, Pak Wahyu, maaf mengganggu. Saya diminta Dokter Ayu untuk membawa Pak Wahyu ke ruang perawatan khusus. Loh, Suster Indri mana? Kan biasanya Suster Indri yang handle. Indri ditugaskan ke tempat lain. Mulai sekarang saya yang menggantikannya.
Masuk. Dokter Ayu, masih kenal siapa yang datang ini? Hai, Mira. Luar biasa. Akhirnya kamu sampai juga ke tempat saya. Ternyata ilmu kedokteran tempatnya ada di sini ya. Selamanya saya akan merasa jadi dokter yang kalau menolak kerjasama dengan Ayu. Bisa aja kamu. Ingat nggak waktu kuliah dulu? Kamu kan senior saya, sekaligus asisten dosen. Jadi seharusnya saya yang mesti belajar banyak dari kamu. Umur bisa lebih tua, tapi soal kepintaran, apalah artinya saya dibanding dengan dokter Ayu yang jenius ini? Kamu tuh. Gelar Bisa aja boleh dia, sama-sama Dok. dokter. Tapi soal laku tidaknya, siapa sih yang bisa mengalahkan dokter Ayu? Kaget dan surprise saya waktu dokter Rio menghubungi saya untuk membantu dokter Ayu. Sepanjang perjalanan saya ke sini, saya bertanya-tanya, pasien penting seperti apa? Siapa yang bisa mempertemukan kita seperti ini nih? Namanya Wahyu. Wahyu. Sebentar. Wahyu suaminya Ranti. Dokter Wira kenal? Lebih dari hanya sekedar kenal. Ada apa sih, Ma, tadi? Pakai rahasia-rahasia segala, ha? Seperti biasa, sebetulnya saya tadi datang ke poliklinik memeriksa kandungan. Lalu, bagaimana hasilnya? Positif kan? Iya. Pada awalnya dokter bilang begitu, ada tanda-tanda ke arah sana. Hah? Tapi dari hasil pemeriksaan laboratorium, ternyata saya sulit untuk ngomong. Terus terang saja, Ma. Katakan, nggak apa-apa. Jangan sedih ya. Apa ini? Apa artinya sih, Ma? Dokter bilang di dalam kandungan saya ada kanker ganas, Aduh, hati saya jadi lega sekali kalau begini nih. Juragan istri mau keluar. Wah, tapi rupa-rupanya sudah lapar ya juragan ya. Apakah mau bersantap di sini atau hidangannya saya bawa ke kamar saja? Saya nggak lapar. Saya cuma pengen ketemu papinya Ranti. Aneh rumah ini ya. Nggak ada papi Ranti. Loh, itu tinggal nelpon saja kan juragan? Nggak ada gunanya, Man. Papinya Ranti kan menganggap saya sudah mati. Iya. Sudahlah juragan. Juragan yang sabar sajalah. Anggap saja ini adalah ujian dari Tuhan. Sebetulnya juragan Pamuked dan Neng Ranti itu cinta betul sama juragan istri kok. Sok tahu kamu. Sekarang kamu sudah merasa lebih pintar dari saya ya? Hah? Kamu itu kan pembantu. Nggak pantas kamu kasih nasihat sama juragan, tahu? Aduh, kalau begitu maaf juragan, maaf. Kak Citra, kami mau pamit.
Mungkin besok pagi saya dan Rahma harus pulang ke Malimping. Hah? Pulang? Gak boleh. Mulai saat ini kalian harus tinggal di sini. Kalau perlu jual itu kapal pesiar dan rumah warisan kita yang di sana. Kalian harus menemani saya. Maaf Kak, Rahma baru saja periksa ke poliklinik dan dokter menyatakan bahwa Rahma positif mengidap kanker kandungan. Wah, kok bisa begitu ya? Saya jadi ikut prihatin Juragan. Doa saya mudah-mudahan penyakit Juragan Rahma lekas sembuh ya. Terima kasih, Mang Diman. Saya nggak peduli Rahma mau kena kanker, TBC, atau stroke sekalipun. Kalau Rahma mau pulang ke Malimping, silakan. Yang penting Adi harus tetap tinggal di sini menemani saya. Seminggu sekali memang kita akan kemari untuk berobat. Tapi maaf Kak, rupanya Kak Citra kurang mengerti bahwa Rahma membutuhkan suasana yang tenang untuk bisa istirahat. Memangnya di sini kurang tenang apa? Pokoknya Adi harus tetap tinggal di sini. Rupanya saya harus memilih tinggal bersama Kak Citra atau Rahma. Keputusan saya sudah jelas Kak. Saya menolak keinginan Kakak dan saya akan pulang bersama Rahma ke Malimping. Lagi pula, pekerjaan saya di sini kan sudah selesai, yaitu mengeluarkan Kak Citra dari rumah tahanan. Iya kan? Adi, kok tega sekali kamu meninggalkan kakakmu? Kak, Rahma sakit Kak. Dan Kak Citra hanya memikirkan diri sendiri. Ma, ayo kita siap-siap. Kalau perlu malam ini juga kita pulang. Neleng, nengku, geragade, gerajangku, neng Lita, gera sekolah di Bandung, gera makaya ke Hindu. Lihat tenang aja, Juragan. Terima kasih, Ra. Mangga, Juragan. Ra, Saya, Juragan. yang Rita bagaimana? Tidur, Juragan. Sebab kata dokter Tejo, Neng Rita harus banyak istirahat. Dokter Tejo bilang apa saja? Benar nggak ada penyakit yang serius? Nggak ada, Juragan. Kata dokter Tejo, Neng Rita karena kecapean aja. Ya, syukur atuh kalau begitu. Kasihan anak itu. Mudah-mudahan Ranti bisa lebih siap menerima cobaan baru. Cobaan baru? Masuk, Juragan? Untuk membebaskan Pak Misdi, terpaksa Rita harus diserahkan pada Yanto. Masya Allah, Juragan. Kalau ada kenangan buruk dalam ruangan ini, tolong hapus dari ingatan. Pak Wahyu harus merasa aman. Jangan ada beban pikiran yang terlalu berat. Dan yang penting, Pak Wahyu harus merasa optimis bahwa operasi terakhir ini akan berjalan dengan sukses. Iya, kalau perlu kita anggap aja ini sweet room hotel berbintang. Iya nggak sayang? Hitung-hitung kan kita sekalian berbulan madu. Pasti asik deh. Soalnya kan semenjak kita menikah ulang, kita belum pernah berbulan madu loh sayang. Asik apanya? Ranjangnya terlalu kecil, nggak bisa tidur 2 orang. Bisa aja kamu tuh ya. Nah, sekarang ada kejutan untuk Bu Ranti dan Pak Wahyu. Selamat sore, Ranti.
masih ingat sama saya? Ya ampun, masa sih saya mesti ngelupain dokter Wira? Mana bisa. Aduh, seneng deh bisa ketemu lagi di sini. Lama saya mengharapkan secara tidak sengaja untuk ketemu dengan Ranti. Baik itu di supermarket, restoran, atau jalanan. Akhirnya baru sekarang keinginan saya ini kesampaian. Oh ya? Itu artinya dokter Wira selalu ingat sama saya dong. Saya tidak akan pernah bisa melupain Ranti. Surat apa ini? Udah baca. Oh, panggilan dari kantor polisi. Ya. Kenapa Anda jadi panik? Ya aku mah hante panik, Pak Arman. Pak Arman teh jangan pura-pura hante tahu. Hah? Surat panggilan ini pasti ada hubungannya dengan Pak Misdi. Sudah jelas Pak Misdi melakukan kesalahan penggelapan. Kita tinggal melakukan pembeberan atas kecurangan yang dilakukan seorang tua itu. Beres kan? Aduh, Pak Arman teh kumaha, Pak Arman. Hah? Kita kan sama-sama tahu, Pak Arman, bahwa Pak Misdi itu entah melakukan naon-naon. Coba, nanti kalau di depan polisi ditanya soal belangko itu kumaha. Tidak ada belangko-belangkoan. Yang ada, Pak Misdi sudah membuat pernyataan penggelapan. Ingat, di depan polisi, jangan sampai ada kesalahan ngomong. Loh, kumaha nih Pak Arman? Nyatanya memang kita memaksa Pak Misdi untuk menandatangani kertas kosong itu kan? Ya. Oh iya? Anda lihat sendiri. Saya sama sekali nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kayak begitu berarti Anda berbuat kejahatan. Urusannya bisa panjang. Loh, Pak Arman. Kok jadi saya yang disalahkan? Hah? Kan Pak Arman yang menyuruh saya. Aduh, kumaha Pak Arman? Ya mestinya kita berdua lah Pak Arman yang bertanggung jawab. Ya. Diminta ke kantor polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Oh, ya. Jadi maksud Pak Arman teh, saya itu diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian palsu? Tidak ada kesaksian palsu. Saya tegaskan sekali lagi. Tugas kita memberikan keterangan bahwa Pak Misdi itu salah. Ya, tapi kumahanya. Nah, kalau Anda terpancing bicara soal belangko dan terpikir urusan kesaksian palsu, silakan dan selamat Anda masuk penjara menggantikan Pak Misdi. Kumahanya. Pusing. Wah, Bapak Guru Gono, mau ke mana Pak? Pasti Bapak teh mau menemui Pak Karta lagi kan? Maaf, Bapak ini siapa ya? Permisi Pak, iya. Bapak Gono mau ketemu Bapak. Permisi. Ya. Mau apa kamu kesini? Hah? Pak Karta ini kan orang sipil. Mosok main bentak kayak militer. Dasar. Saya mau membentak-bentak ya mau apa? Kan suara-suara saya. Hah? Apa urusan kamu? Apa? Wong saya yang dibentak, yang dirugikan, kendang telinga saya yang terganggu kok nggak boleh ngurus toh Pak Karta ini. Sebagai pemimpin, Pak Karta semenang-menang, diktator, tidak bisa mendengarkan aspirasi orang lain. Kamu teh geunya. Saya teh orang sehat, ngerti Pak Guno? Saya ini teh butuh itu yang namanya aspirin.
Berani-beraninya kamu mentertawakan saya? Hah? Hah? Kamu menyepelekan saya? Kamu mau melecehkan saya? Aduh, saya ini Pak Guru bisa marah. Kamu betul-betul menganggap saya ya? Enggak, Pak. Enggak. Mana berani saya menganggap Pak Karta yang pintar jadi dengan sangat jenius menyamakan aspirasi dengan obat sakit kepala. Irul, kurang ajar kamu. Ngapain kamu di situ? Enggak apa-apa, Pak. Cuma iseng. Iseng-iseng. Yang lainnya tuh, tak pada kerja. Kamu malah ngejogrok di situ, iseng lagi. Udah pergi. Iya, Pak. Pak Gono, selamat berjuang. Walah, pakai selamat berjuang segala kayak mau perang. Oh, Pak Karta mohon bisa diterima. Aunia, sekedar kenang-kenangan dari saya. Kamu benar-benar nekat mau berangkat, Lis. Tolong, Lis, dipikir dulu masak-masak. Gimana kalau Pak Gono tuh punya niat gak baik sama kamu? Seperti Pak Arman. Bu, Pak Gono tidak sejelek penampilannya. Walau bagaimanapun, Pak Gono seorang guru yang punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Kelihatannya saja agresif, tapi sebenarnya orangnya baik. Lis, udah jelas dia ngomong soal taktik dan strategi untuk menaklukkan kamu. Ngomongnya saja mau menggantikan posisi Nak Wahyu. Masa dia nggak punya pamrih apa-apa? Gak mungkin, Lis. Pak Gono itu teh suka sama kamu. Sudah atuh, Bu. Di balik omongannya yang kadang-kadang menjengkelkan, Pak Gono teh orang yang sangat bermoral. Tidak mungkin dia punya niat jahat seperti Pak Arman. Kamu yakin? Sepertinya kamu ini sudah mulai kena rayu. Termakan mulut manisnya Pak Gono. Belum lagi kalau kamu sempat melihat Nak Wahyu diantar oleh Pak Gono. Bisa-bisa kamu kena pelet. Mendadak tergila-gila sama Pak Gono. Kumaha ibu ini? Masa mencurigai Pak Gono sampai sejauh itu? Elis, ibu teh nggak main-main. Sejak pertama ibu ngelihat Pak Gono, ibu mah udah nggak suka. Kalau kamu benar-benar nekat berangkat juga, terserah kamu. Kalau ada apa-apa, jangan kamu salahkan ibu. Walaupun adik tiri, Kasuo sangat menyayangi adiknya. Lukisan naon ya? Hah? Lidahnya segede gajah, panjangnya juga kayak belalainya gajah. Terpaham lah. Ini pasti lukisan tingkat yang sudah tingkat tinggi nih pasti pelukisnya. Ya nggak tinggi-tinggi amat kok, Pak. Cuma sekedar peringatan untuk Pak Karta. Peringatan buat saya. Naon teh maksudnya? Saya ingin lukisan ini bisa dipajang di suatu tempat sehingga Pak Karta setiap saat bisa melihatnya. Pasti Pak Gono, pasti Pak Gono tak usah khawatirnya. Lukisan ini nanti kalau sudah saya pasang di ruang kerja saya, di dia. Kalau sudah saya pasang di dia, dan kalau Pak Arman nanti melihatnya, Pak Arman pasti akan menghormati saya sebagai seorang pejabat perkebunan yang tahu tentang arti kesenian. Lukisan ini memang berhubungan dengan Pak Arman dan atasan Pak Karta yang lain. Jangan bikin bingung.
Kono, maksudnya teh kunaon? Perhatikan baik-baik Pak Karta. Pak Karta akan selalu diingatkan agar bisa selalu menjaga lidah baik-baik. Tidak menjilat sana, menjilat sini demi pangkat dan kedudukan. Jadi teh maksudnya lukisan ini nih menyindir saya begitu? Alhamdulillah kalau Pak Karta masih bisa disindir. Jangan lupa Pak Karta, pejabat yang bisa tersindir oleh karya seni. Lebih-lebih pejabat seperti Pak Karta yang sudah jelas-jelas berbuat jahat pada Bu Lilis. Lilis? Lagi-lagi teh soal Lilis. Pak Gono nih selalu kalau kemari ini membicarakan soal Lilis. Pak Gono, memangnya teh aya naon? Demi lidah yang menjulur menjilat seperti ini, Pak. Pak Karta tega mau merusak Bu Lilis melalui Pak Arman. Jangan sembarangan, Pak Gono. Pak Gono jaga mulut Pak Gono, ngerti? Saya teh sama sekali tidak tahu menahu masalah hubungan Pak Arman dengan Lilis. Nah, lidah Pak Karta mulai menari lagi kan? Dengar Pak, berapa orang yang menjadi korban gara-gara lidah Pak Karta menjilat atasan? Dengan melihat lukisan ini, mudah-mudahan Pak Karta bisa cepat-cepat sadar, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Permisi. Dokter Rio telah memindahkan Suster Indri ke rumah sakit lain. Saya sekarang yang ditugaskan untuk merawat Pak Wahyu. Kok Dokter Rio nggak bilang apa-apa ke saya? Wah, saya nggak tahu dok. Permisi dok. Monica sekarang tinggal di Australia. Kabarnya dia sudah mau menikah sama orang bule. Oh ya? Syukur deh kalau gitu. Terus siapa tuh namanya? Anak-anak Dokter Wira yang kecil-kecil, lupa saya. Dian sama Gali. Gimana tuh kabarnya? Alhamdulillah mereka baik-baik aja. Terus Dokter Wira sendiri gimana? Apa nggak kesepian, ngeruda terus? Makanya cepet-cepetan dong cari pendamping. Jangan kelamaan ngedudanya. Ya mau bilang apa? Habisnya nggak ada perempuan yang mau sama saya, gimana dong? Ah, bohong. Mana mungkin. Dokter Wira kan ganteng, simpatik, pinter. Masa sih nggak ada yang mau? Buktinya saya masih sendiri kan? Saya sih maunya sama Ranti. Apa mau dikata? Gak baik kan ngarepin istri orang. Kelihatannya kamu gak suka lihat Ranti akrab dengan Dokter Wira. Kenapa? Enggak apa-apa. Saya baik-baik saja. Kelihatannya sih kamu baik-baik aja. Tapi belum tentu kan? Oh ya. Saya tahu kamu pasti merasa terancam. Terancam? Terancam apa? Kehadiran Wira. Kehadiran Wira yang membuat kamu menjadi terancam. Kamu takut kan kalau sampai Wira merebut Ranti dari kamu? Ya, wajar sekali. Sepintas Ranti memang kelihatan setia. Tapi kalau buat saya dia tuh tipe perempuan yang angin-anginan. Gampang digoda laki-laki.
Apalagi kalau laki-lakinya seperti Dokter Wira. Ganteng, berpendidikan. Ayu, saya ingatkan kamu. Jangan merusak pikiran Wahyu. Maksud Dokter Ayu, Ranti akan meninggalkan saya. Lihat, Wahyu mulai menyaksikan kesetiaan istrinya sendiri. Saya tidak bilang begitu. Tapi seandainya kalau hal itu betul-betul terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Keterlaluan kamu, Ayu. Pertanyaan kamu mengandung hasutan. Kamu sengaja mau merusak rumah tangga Ranti dan Wahyu. Gak mungkin. Ranti baik. Dia setia. Gak mungkin Ranti meninggalkan saya. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua kemungkinan mungkin saja terjadi. Bilang saja, Ayu. Kamu ingin Ranti cerai dari Wahyu. Sesudah itu, kamu kuasai Wahyu untuk jadi mainan kamu. Ya kan? Sudahlah. Nggak perlu terlalu dipikirkan. Anggap saja memang semuanya tidak mungkin. Tapi ingat, seandainya Ranti memang betul-betul ingin meninggalkan diri kamu, nggak perlu khawatir. Masih ada perempuan lain yang memperhatikan kamu. Paling tidak, sayalah perempuan pertama yang tidak mau kehilangan diri kamu. Kamu sudah... Ayu, ingat, dia bukan gede. Dia Wahyu. Ayah benih di kandungan Ranti. Diman! 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 Tuh lihat kamu. Dipanggil-panggil gak datang. Diman! Saya ini majikan kamu. Juragan kamu. Kamu hargai saya dong sedikit. Diman? Kamu dengar gak sih? Kamu di mana, Man? Diman? Diman. Masa juragan mesti nyamperin pembantu? Kamu tuh memang keterlaluan. Diman? 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 Kamu sudah mulai berani sama saya ya? Diman? Ya, juragan. Maaf, juragan. Juragan manggil saya. Oh, baru tahu ya? Bagus. Dari tadi teriak-teriak nih sampai leher perih. Enaknya bisa-bisanya bilang nggak tahu kalau dipanggil sama saya. Kamu itu dengar atau pura-pura nggak dengar? Ya, sebetulnya dengar, juragan. Tetapi saya nggak berani menjawab. Takut dimarahi Gusti Allah. Apa? Takut dimarahi Gusti Allah? Kurang ajar kamu. Kenapa pakai bawa-bawa nama Allah segala? Loh, saya kan tadi sedang sholat, juragan. Sedang menghadap Tuhan, mana berani saya menjawab panggilan juragan. Nanti sholat saya nggak diterima. Tentu dicatat sama malaikat bahwa saya lebih taat kepada juragan daripada Gusti Allah. Wah, itu durhaka, juragan. Saya bisa masuk neraka. Jadi sekarang kamu sudah ngelawan sama saya? Hah? Mau ikut-ikutan seperti Pak Adi? Lebih nurut sama Rahma? Tega ninggalin saya di rumah ini sendirian? Begitu? Jadi kamu juga benci sama saya? Hah? Menganggap saya ini perempuan jahat? Begitu kan? Sabar, juragan, sabar. Sebetulnya tidak ada yang membenci juragan istri. Baik itu juragan Pameget, Neng Ranti, juragan Adi, juragan Rahma, semua sayang sama juragan istri. Bohong kamu.
Kamu nggak buta kan? Kamu sendiri lihat, sebelum Rahmat sama Adi minggat, Papi, Ranti, Rita, dan Irah kan sudah lebih dulu milih pindah rumah daripada tinggal bersama saya di sini. Semua orang benci saya. Daripada terus-terusan kayak gini, lebih baik saya mati. Loh. Jangan begitu, Juragan. Kalau orang banyak dosa, itu matinya nggak enak. Sebelum kiamat, itu sudah disiksa kubur dulu. Oh, jadi jelasnya kamu mau bilang kalau saya ini banyak dosa, begitu kan? Hidup di dunia sengsara, masuk kubur disiksa, di akhirat masuk neraka, begitu kan? Namanya sengsara dunia akhirat. Makanya Rita harus selalu berbuat baik, ya. Sayang sama teman, bakti pada orang tua, dan rajin mengaji supaya jadi anak soleh, soleha. Opa pernah ke akhirat ya? Pertanyaannya kok begitu? Opa kan belum mati, jadi Opa belum pernah ke akhirat. Tapi nanti di akhirat semua orang ditanyai satu-satu apa perbuatannya. Yang suka berbuat baik masuk surga. Orang yang kerjanya suka nyusahin orang lain masuk neraka. Rita nggak mau masuk neraka, Rita mau masuk surga. Oh, bagus. Memang cucu Opa harus begitu. Opa, Piira, Mama, Papa Wakil masuk surga juga kan? Iya. Karena Oma jahat, pasti masuk neraka. Neng Rita, sekarang udah malam. Neng Rita bobo sama Bibi ya. Rita bobonya sama Bi Ira ya. Opa pergi dulu. Nah, Neng Rita sekarang bobo ya. Neng Rita kan masih sakit, jadi mesti cepet bobo ya. Bibi nyanyiin ya supaya bobo ya. Sekarang Ini kehidupan seorang gadis kaya raya. Kenapa semua yang saya lakukan selalu nggak benar? Papi dan Ranti sering bilang kalau saya hanya bisa menuruti keinginan saya sendiri. Padahal nggak benar tuh. Saya juga bisa menerima pendapat orang lain. Seperti sekarang, saya bicara sama kamu kan. Artinya saya menghargai kamu. Walaupun derajat kita berbeda, tapi nggak ada masalah buat saya. Saya tetap menganggap kamu manusia, bukan hewan atau semacamnya. Ya, tapi maaf lu sebetulnya Juragan. Mungkin Juragan Pameget, Neng Ranti ngomong begitu itu karena membela Pak Wahyu. Iya, betul, betul sekali. Ini semua terjadi memang gara-gara Wahyu. Heran saya, heran, gak habis pikir saya. Bekas orang bayaran, insinyur desa, anak tukang kebun, kok bisa-bisanya dibela mati-matian. Sedangkan saya, istrinya sendiri, maminya sendiri, kok dimusuhi habis-habisan? Apa
sekali lagi saya mohon maaf Juragan. Apakah Juragan tidak menyesal sudah menyiram wajah Pak Wahyu dengan air keras? Saya sudah membayarnya terlalu mahal. Saya sudah dipenjarakan dan sebentar lagi saya akan diceraikan papinya Ranti. Bagaimana kira-kira menurut kamu? Saya menyesal atau tidak? Pasti Juragan menyesal kan? Kamu? Saya sama sekali tidak menyesali perbuatan saya. Yang saya sesalkan adalah akibatnya. Sampai saya dihina dan dipermalukan orang di penjara. Man, sekarang saya sangat kesepian. Sepi sekali. Saya nggak tahan, Man. Saya nggak kuat kalau terus-terusan harus begini. Saya nggak kuat. Saya harus berbuat apa lagi. Saya putus asa. Ya, Nerita sudah tidur. Sudah, Juragan. Oh iya, Juragan mau dibikinkan minum lagi? Tidak, cukup. Terima kasih. Baik, Juragan. Ra, Ya, Juragan. saya mau ngajak kamu bicara. Saya, Juragan. Kamu sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, ya. Nah, saya mau minta saran soal maminya Ranti, soal juragan istri. Kalau sekarang menurut saya lebih baik tidak memikirkan juragan istri, tetapi memikirkan Neng Rita. Aduh, maaf Juragan, lancang sekali saya. Juragan Pamegat pasti lebih tahu apa yang mesti dilakukan daripada saya yang ini, Juragan. Maaf sekali lagi, Juragan. Ya, terima kasih, Ra. Secepatnya saya akan bicara dengan Ranti. Joni? Loh, kenapa kamu sampai bisa begini? Tega benar sudah mukulin kamu. Saya lawan. Berkelahi laki-laki dengan laki-laki. Dia kalah, kek. Saya menang. Yang benar. Saya bikin KO, kek. Kakek harus percaya. Sekarang si Gendon masih dirawat di rumah sakit, kek. Bijinya pecah. Harus operasi. Curam kamu. Kamu pasti mukul daerah terlarang. Nggak boleh itu. Bisa bahaya, bisa mati dia. Biar aja. Kalau Gendon mati, dunia jadi lebih aman. Bus, jangan ngomong begitu kamu. Hah? Kamu nggak boleh memvonis orang sembarangan. Kamu bukan hakim. Yang penting saya bisa menang. Joni, kalau kamu tetap menganggap saya sebagai kakek, tolong, kamu jangan merasa senang karena menang di atas kekalahan orang lain.
Ya, untuk sementara kamu bangga-bangga tidak apa-apa. Tapi kamu harus sedih karena kamu mencelakai orang lain. Ngerti? Nggak bisa. Saya seneng kok. Nggak sedih. Iya, kamu senang. Tapi bagaimana dengan si Gendon yang harus mengalami operasi? Hah? Mulai sekarang, Joni, kamu harus belajar melihat kesedihan pada setiap kesenangan. Ngerti? Luar biasa. Dokter Ayu benar-benar jenius. Nyaris sempurna. Memang ada sedikit perubahan dari Wahyu yang dulu saya kenal, tapi ciri-ciri khususnya masih tetap melekat. Ini bukan hanya karya kedokteran, tapi juga karya seni. Selamat datang dengan wajah baru. Sekarang kamu jauh lebih tampan, jauh lebih jantan dari Wahyu yang dulu. Terima kasih. Tapi apalah artinya saya dibandingkan dengan Dokter Wira? Dari sudut pandang mana dulu, sayang? Kalau dari aku kan udah jelas bahwa kamu adalah segala-galanya. Saya kira Dokter Wira untuk ukuran manapun lebih dari segala-galanya di atas Wahyu. Kamu ini kenapa sih? Saya capek. Suster, Iya, Pak Wahyu. pindahkan saya dari sini. Udara di sini panas dan penuh kepalsuan. Biar saya aja. Jangan, Ranti. Tidak perlu repot-repot. Lebih baik kau temani Dokter Wira saja. Ayo, suster. Tanpa seizin saya, Dokter Rio mengganti perawat Indri dengan Rizka. Apa sih maunya, Dok? Perawat Indi telah melakukan kesalahan. Saya sengaja memindahkannya ke rumah sakit lain. Iya, tapi dokter kalau mau menindak jangan setengah-setengah begitu dong. Kalau mau tindak ya tindak dua-duanya dengan saya sekalian. Dokter Ayu jauh berbeda dengan perawat Indri. Tindakan Dokter Ayu mengoperasi Pak Wahyu secara diam-diam, saya rasa sudah tidak jadi masalah. Tapi kalau rumah sakit tidak memberikan sanksi pada perawat Indri, saya takut dampaknya tidak baik bagi perawat-perawat lainnya. Oh, jadi karena dokter masih membutuhkan saya di sini terus saya dipertahankan. Tapi Indri yang hanya mengikuti perintah saya, dokter pecat begitu aja. Tolong Dokter Ayu, hargailah saya sebagai pengambil keputusan untuk menegakkan disiplin rumah sakit ini. Saya kira Dokter Ayu jauh mempunyai pekerjaan yang lebih besar daripada hanya sekedar mengurus perawat Indri. Saya mohon pengertiannya. Dok, sebetulnya saya juga nggak mau ikut campur soal urusan Indri ini. Tapi karena dokter naruh suster Rizka di sana, dan saya anggap dia sebagai mata-mata, saya juga bisa melakukan hal yang sama, Dok. Permisi. Seharusnya Teh Pak Gono udah tiba setengah jam yang lalu. Mudah-mudahan saja nggak datang. Ibu teh tetap keberatan kalau kamu berangkat diantar Pak Gono, Lis. Ibu, itu lagi yang dibicarakan. Masa sudah siap-siap begini dibatalkan? Percaya atuh Bu sama Lilis, tidak akan terjadi apa-apa. Terserah kamu lah, Lis. Kamu ini persis seperti almarhum bapakmu. Kalau sudah punya kemauan, persis kayak babi hutan. Maju terus. Gak tahu nabrak kiri, nabrak kanan. Ibu ini teh lucu. Masa anak sendiri disamain sama babi? Barjo, Bu Lilis, selamat pagi, kula nuwun. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Maaf Bu Parjo, Bu Lilis. Pagi-pagi sekali tadi saya harus ke kecamatan pinjam jeep. Pak Gono ini apa benar-benar bisa nyetir? Jangan-jangan nanti nabrak. Bu Parjo ini ngenyek. Tidak hanya orang kaya yang bisa nyupir, Bu. Orang susah juga seperti saya ini bisa. Dulu zaman sekolah guru, saya itu kerjanya kernet, Bu. Begitu lulus dan jadi mahasiswa IKIP, meningkat jadi sopir. Kulit saya ini benernya aslinya itu kuning langsat, Bu. Karena penderitaan di jalanan ya jadinya letek, hitam, pelegetak seperti ini. Itu kan dulu. Tapi sekarang Pak Gono ini punya SIM nggak? Wah, ngenyek lagi. Oh, Bu Parjo ini. Saya ini punya SIM C, SIM A, SIM B umum. Jelek-jelek begini, saya ini mantan sopir truk loh, Bu. Hati-hati bawa Lilis. Oh, iya, Bu. Saya sudah merasakan asam garamnya kehidupan. Kalau sampai mobilnya oleng dan kulit Bu Lilis dan saya ya, Bu, yang mulus ini sampai lecet, cewer kuping saya. Bu, Lilis pergi dulu ya. Hati-hati ya, Lis. Iya, Bu. Bareng Bu Parjo, di tangan Gono semuanya pasti beres. Lilis akan saya kembalikan utuh. Bareng. Assalamualaikum. Kelihatannya Wahyu cemburu. Maaf ya Ranti kalau kedatangan saya ke sini malah bikin masalah. Ah, nggak apa-apa kok. Tapi emang sih, kadang-kadang kita ini harus jujur pada perasaan kita sendiri. Tapi Wahyu adalah suami saya. Dan biar bagaimanapun, Dr. Wira pernah menjadi impian saya. Makanya dulu kita sepakat supaya kita jangan berhubungan lagi. Maksud Ranti dengan impian? Saya membayangkan kalau misalnya saya hidup bersama Dr. Wira, pasti sangat menyenangkan. Tapi kan belum tentu juga. Bisa aja kan malah sebaliknya. Iya kan? Sebetulnya perasaan saya sama. Dan memang kita harus jaga jarak. Tapi maaf ya Ranti. Saya jadi penasaran. Gimana kalau ternyata Ranti salah duga? Salah juga. Impian dan kenyataan sama indahnya. Aduh, jangan deh. Jangan pernah punya ada pikiran kayak gitu, Dr. Wira. Karena biar bagaimanapun juga, saya tuh sebetulnya sekarang sangat berbahagia menjadi istrinya Wahyu. Jadi, kalau misalnya saya harus mencari kebahagiaan yang lain lagi dari Dr. Wira, itu kan sama aja saya perempuan nggak benar. Ayo, permainan kamu sudah mulai bahaya. Lebih baik kamu jangan teruskan. Justru sekarang ini sedang pada tahap yang paling menarik.
Kedatangan Wira sudah berhasil memecah perhatian Ranti. Dan saya juga merasa yakin apa yang saya rencanakan buat Wahyu pasti akan berhasil. Berhasil atau tidak, kamu tetap mengkhianati hati nurani. Saya akan melakukan apa saja untuk Raka Gede. Termasuk mengabaikan pertimbangan akal sehatmu. Iya, apa saja. Berarti kamu sudah... Biar. Kok makannya sedikit sekali sih, Pak? Sudah. Kelihatannya Pak Wahyu sedang sedih. Ada apa, Pak? Gak apa-apa. Tidak lama lagi Pak Wahyu akan menjalani operasi. Mohon Pak Wahyu jangan berpikiran yang berat-berat. Tidak. Bahkan saya ingin hati dan pikiran saya jadi kosong. Seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Tapi apa itu mungkin? Kenapa tidak? Kalau keinginan kamu dulu untuk menjadi orang lain kesampaian, berarti kan kamu harus lahir kembali. Masih berminat? Berarti sia-sia perjalanan hidup saya. Diketahuin kucing, kalau saya mesti jadi murid TK lagi. Sus, bisa tolong keluar sebentar? Saya ingin bicara empat mata dengan Wahyu. Baik, Dok. Saya tadi melihat Ranti dan Wira duduk berduaan di dermaga. Dan mereka kelihatannya sangat akrab sekali. Saya menduga pasti mereka punya hubungan yang serius sebelumnya. Saya malas membicarakan soal itu. Rasanya di dada saya ada dinamit.